Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi, andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa kucoba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari." Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun,
Beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku. Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, "Sofi, buka pintu sialan ini." Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. "Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan," katanya. "Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan..." Tapi dia menyelaku dan berkata, "Kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila." Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik, jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya, tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya, jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, "Kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu." Aku terkejut. "Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali." Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, "Oh, wow, baik, maaf ya. Kalau begitu ku harap dia baik-baik saja." Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, "Dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. "Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu." Sophie meraih tanganku dan berkata, "Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku." "Apa kau gila?" teriakku. "Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu?" Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, "Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine." Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu?" "Kau dengar aku. Aku mencintaimu." Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi." Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, "Dengar Sophie, aku tersanjung, sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal, aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke?" Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya." Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi.
Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Kuceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu, tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup.